Jadi memang kami untuk fisioterapi secara regulasinya memang kita tidak diperkenankan untuk memberikan obat. Oke, berarti ada spesialis sendiri lagi ya, dokternya berarti ntar ya? Adapun mungkin alat itu pun alat, jadi benar-benar yang murni alat, ya baik dari secara magnetik ataupun elektrik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Bro Pri di Toxic Profesi. Nah, kali ini kami mau cover lagu. Enggak Pak, ini aku mau nanyain temen gue, nih si Bang Teddy. Dia ini orang yang punya keahlian di bidang fisioterapi ya. Jadi nanti kita gali dan korek lebih dalam lagi dunia fisioterapi itu seperti apa ya. Soalnya aku tahu selama ini fisioterapi itu cuma tukang pijet Pak. Ya kan Bang? Ya. Boleh nih Bang ya, nanti kita bahas ya. Boleh banget. Oke, boleh. Nah, mungkin Bang perkenal diri dulu Bang. Oke. Bang siapa? Nama saya Teddy. Teddy. Ya, ini kebetulan teman baru saya. Oke. Saya kenalin teman saya juga. Iya betul. Saya adalah fisioterapis dari salah satu rumah sakit di daerah Bintaro. Ya alhamdulillah sekarang sudah setahun lah. Udah setahun kerja ya, berarti udah terjun langsung gitu ya ke dunia kerja gitu kan? Gitulah kira-kira. Dulu ngambil kuliahnya di mana nih Pak? Daerah mana gitu? Kalau mau bilang instansi ya nggak apa-apa sih. Ya, saya dulu alumni dari Widya Usada Semarang, ya. Akademi Fisioterapi, angkatan 2018. 18. Lulusnya 18 berarti ya? Betul. Berarti ya seangkatan lah bro. Iya. Kayak kelihatan sama ya Bang ya? nggak tua-tua banget iya. kan? Fisioterapi itu apa sih Bang sebenarnya Bang? Baik, jadi dari arti fisioterapi itu sebenarnya berasal dari kata fisio dan terapi. Banyak orang beranggapan kalau fisioterapi itu memang tadi yang dibilang sama ya Bang ya. Jadi kebanyakan orang bilang tukang pijet ya. Oke. Dalam kurikulum kita memang ada diajarkan untuk teknik-teknik seperti pijat, istilahnya itu massage gitu. Memang di kalangan umum sering kita lihat fisioterapis itu dilalah. Ya sering kita lihat lagi mijet. Mijet gitu ya makanya. Ya, kira-kira itu tukang pijet kali ya. Tapi nggak plus-plus ya? Enggak. Oke. Bahaya. Nah mungkin aku lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Kalau fisioterapi ini itu ada berapa jenis sih Bang? Misalnya gini, cuman untuk di rumah sakit aja mungkin yang orang lain tahu, kayak tahunya kan aku kira kerjanya cuma di rumah sakit gitu. Apakah bisa kerja di lain gitu fisioterapi gitu? Oke. Oh iya, sorry, tadi pengertian fisioterapi sendiri ya. Jadi fisioterapi itu salah satu tenaga medis, tenaga kesehatan yang berperan penting dalam proses pemulihan. Jadi istilahnya kita sebut dengan proses rehabilitasi, baik misalnya kayak kasus anak, kayak anak dengan kebutuhan khusus, kemudian ada cedera otot, patah tulang dan sebagainya ya. Fraktur gitu. Kemudian ada yang untuk kasus syaraf, misalnya dari saraf pusat atau saraf tepi, sering kita lihat misalnya kayak stroke seperti itu. Jadi banyak bidangnya. Bahkan yang sekarang lagi viral ya mungkin yang banyak kalangan yang muda, alumni muda itu berminat di bidang sport ya. Lebih ke mana tuh Bang? Kita biasanya kalau di sport mulai dari on field atau istilahnya kita langsung terjun di lapangan ketika ada seorang atlet yang cedera, kita langsung terjun. Oh, lebih ke atlet berarti kalau sport itu ya? Oke. Gitu. Jadi on field kita nangani secara langsung di lokasi di lapangan tersebut. Jadi misalnya kayak pertandingan sepak bola yang seperti yang bisa kita lihat ya. Atau misalnya proses pemulihan setelah pertandingan atau setelah latihan, biasanya tuh kita di standby gitu kan? Betul, di camp biasanya kayak klub-klub seperti itu, kita mungkin masih sedikit exercise, senam-senam ringan seperti itu biasanya. Dan memang rata-rata yang paling diminati itu kalau untuk yang muda biasanya sport ya, ke atlet tuh ya? Iya, karena mungkin lebih keren gitu ya. Iya sih benar. Dan berarti kan gini ya, di fisioterapi sendiri kan dia punya peran penting nih. Kayak misal dalam satu pertandingan atau kayak klub bola lah kita ambil contoh ya, lagi latihan gitu, dia harus standby berarti kan ya? Selalu standby kan ya. Soalnya kan jatuhnya kayak penanganan pertama itu pasti fisioterapi gitu ya. Baru ngecek kondisi. Gitu bre. Makanya jangan ragu-ragu bre. Kalau mau terjun atau ngedalamin fisioterapi, misalnya anak-anak SMA nih lagi bingung nih nyari jurusan kuliah. Ya mungkin dari Bang Teddy ini bisa kita ambil cerita lah. Hal positifnya
bahwa fisioterapi itu seperti ini loh, luas loh bidangnya. Ya mungkin juga misalnya ada kawan-kawan yang bercita-cita ingin ketemu sama atlet idolanya gitu ya. Mungkin masuk fisioterapi itu salah satu jalan gitu, karena kita bakal mudah itu untuk jumpa sama atlet-atlet kebanggaan kita kan. Bener gak Bang? Betul. Ya. Jadi memang rata-rata kalau yang anak-anak sport itu kan memang rata-rata cowok ya, karena mereka suka sepak bola gitu. Ya itulah mungkin salah satu alasan kenapa yang muda-muda lebih suka di bidang sport. Ke sport tadi ya? Iya. Dan memang kita di sana baik di rumah sakit atau di klinik ataupun di klub-klub pertandingan sepak bola ataupun cabang olahraga yang lain, kita selalu berkolaborasi dengan bidang lain, kayak misalnya biasanya dari meser atau misalnya kayak yang masas itu biasanya dari kesarjanaan keolahragaan biasanya. Kemudian ada dokter, psikiatri juga ada. Jadi kami sering berkolaborasi ya, kerjasama. Betul. Jadi kita nggak berdiri sendiri tidak bekerja sendiri. Gitu. Karena kan saling terikat lah kan itu kan. Soalnya untuk saraf ada spesialis sendiri kan. Mungkin untuk penanganan kayak massage-nya mungkin lebih ke fisioterapi kan. Dan lagi ke olahragaan. Oke. Nah untuk si Bang Teddy kan sekarang di rumah sakit nih ya. Betul. Nah, mungkin lebih sering nanganin kasus seperti apa nih Bang kalau di rumah sakit Bang? Jadi kalau saya kebetulan di rumah sakit, itu rata-rata sering nemu kasus biasanya kayak kasus lebih ke tulang ya. Jadi misalnya persendian di lutut, dari lutut seperti itu, kemudian di tulang belakang. Kayak biasanya sih rata-rata yang ada kaitannya dengan saraf juga, itu ada saraf kejepit ya kalau orang. Apa tuh? Kesleo enggak gitu kan? Sebenarnya kesleo tuh pengertiannya lebih ke arah insiden ya kalau kesleo. Insiden ya, Jadi kalau biasanya kan kita sering sebut dari punggung ya, dari punggung bawah. Entok. Orang dulu bilang entok gitu. Memang kalau dari skala kita yang orang umum biasanya sebenarnya nyeri punggung gitu. Itu banyak sebenarnya, ada kayak misalnya yang sering ditemukan di rumah sakit tadi saraf kejepit, kemudian ada juga yang murni karena dari otot ya, karena aktivitas yang kurang, salah pemanasan mungkin, stretchingnya kurang gitu ya. Latihan sebelum latihan agak pemanasan dulu. Bener Bang. Aku pernah juga tuh Bang ngalamin Bang main bola tuh kan. Ya asal masuk aja ke lapangan kan, pemanasan kagak Bang, baru main satu set doang gitu ya, udah tumbang. Kaki nggak bisa jalan Bang, kram Bang gue. Nggak pemanasan dulu nih kayaknya. Pemanasan dulu tuh, betul Bang. Sebelumnya gini Bang, lu dulunya apakah niat dari hati nih masuk fisioterapi nih? Apa sebelumnya ada cita-cita lain gitu? Kalau cita-cita memang dari dulu, orang dulu ya. Kalau ditanya cita-cita pasti kalau nggak jadi dokter, polisi atau tentara. Jadi saya sebenarnya pengen jadi seorang dokter dulu. Cuman karena mungkin dari biaya, kedokteran juga kan mungkin kita tahu biayanya nggak murah ya. Waktu juga lama kan untuk tadi itu. Saya mungkin lebih akhirnya saya mengarah yang penting ke arah kesehatan gitu. Dulu saya ingin ke arah perawat sebenarnya. Itu. Terus yang toksiknya akhirnya ke fisioterapi siapa tuh orangnya Bang? Dulu memang paman saya itu seorang perawat. Saya minta saran waktu itu memang entah gimana mungkin karena udah rezeki ya di bidang kesehatan. Jadi dulu sebenarnya saya sudah terima di salah satu universitas, tapi di daerah Solo itu. Saya juga masih bimbang. Jadi karena minat saya kan di bidang kesehatan, akhirnya dari paman saya menyarankan untuk coba fisioterapi. Awalnya saya nggak tahu fisioterapi apa itu kok terapi gitu kan. Terapi kan berarti kesannya kayak tradisional. Iya sih, kiranya masih gitu kan. Kalau kita tahu. Nah terus pas yang di Solo itu udah masuk universitas nih, itu jurusan apa tuh Bang yang Abang korbanin tuh di fisioterapi ini? Jurusan apa ya? Waktu itu kalau masih ingat. Saya bocorin nih sekarang. Boleh lah. Waktu itu memang saya masuk di bidang itu hukum ekonomi syariah sih sebenarnya. Jadi saya banting setir waktu itu. Dari IPA waktu itu saya. IPA dari IPA saya banting setir. Istilahnya di bidang keekonomian kan hukum ekonomi syariah. Saya juga waktu bingung dari saran orang tua sama paman saya. Ya kalau memang pengen kesehatan, coba kesehatan. Terus beliau nyaranin fisioterapi ini kan. Mungkin peluangnya mungkin ya
Ya. Karena kan juga aku sendiri juga jujur bang kurang begitu tahu ya tentang fisioterapi. Malah pas aku jumpa si abang ini ya pengen tahu lah aku, makanya pengen ngobrol kan. Ya untuk kalian yang di rumah ya ibarat kalau mau tahu ya denger aja, kalau nggak mau denger ya nggak apa-apa sih. Kita juga di sini sharing doang kan ya bang ya. Ya betul. Nanti baru kita main gitar bang, oke bang? Siap. Boleh. Terus bang gini bang, lu seneng nggak sih bang kerja sebagai fisioterapis ini bang? Oke. Awal-awal mungkin saya masih bingung ya, karena biasanya tenaga medis itu ngasih obat gitu. Ngasih obat, kemudian ngasih ngasih treatment yang mungkin umum, misalnya kayak nyuntik kalau perawat. Oke, benar. Kalau kami memang sendiri biasanya ngasih kayak exercise atau latihan tertentu untuk menyelesaikan keluhan, misalnya kayak nyeri punggung, kita ngasihnya lebih ke latihan, bukan ke obat gitu. Jadi memang kami untuk fisioterapi secara regulasinya memang kita tidak diperkenankan untuk memberikan obat. Oke, berarti ada spesialis sendiri lagi ya, dokternya berarti ntar ya? Adapun mungkin alat itu pun jadi benar-benar yang murni alat, ya baik dari secara magnetik ataupun elektrik itu biasanya. Biasanya kan infrared gitu ya? Infrared. Saya kan juga sering juga penanganan alat terapi bukan infrared. Terus yang paling abang sering tangan itu alat apa aja bang? Kalau di rumah sakit abang sana? Oke, di rumah sakit memang rata-rata masih pakai alat ya. Walaupun memang tantangan kita di Indonesia itu untuk fisioterapi itu yang paling sulit mengajak masyarakat untuk latihan exercise. Oke, malas benar. Iya. Jadi kadang kita ngasih edukatif untuk melalui kaitannya dengan latihan-latihan tertentu, baik mungkin yang ringan-ringan kayak stretching itu jarang dilakukan. Hanya kadang keluhannya selalu berkelanjutan. Tapi mintanya pengen cepat sembuh gitu ya? Iya, disuruh untuk melakukan hal baik gitu, kagak mau kan? Betul. Alat-alat paling kalau di rumah sakit bisa sound terapi ya, kemudian microwave diathermy, shockwave diathermy, kemudian ada TENS, sama ya alat-alat laser. Oke. Lebih ke buat apa namanya itu, mungkin kalau di tubuh kita pasangin pemanas itu ya lebih rileks ya jadinya. Lebih rileks untuk relaksasi otot biasanya seperti itu. Tapi tetaplah ya, lebih banyak kan kita di langsung tangan gitu ibaratnya kan ya, karena alat kan hanya pendukung aja gitu kan. Betul kan. Betul. Jadi karena gini loh, aku ngiranya kalau pijet itu nggak sembarang asal mijet loh bos. Asal pijet yang ada bukan sembuh orang, ya ada makin parah bahayanya kan. Betul. Makanya ada akhirnya fisioterapi ini kan. Dan jasa fisioterapi gue bilang benar-benar orang-orang gimana ya, yang berjasa besar lah untuk orang-orang yang ngalamin cedera itu, sumpah. Karena harapannya daripada orang fisioterapi ini bro, kayak orang misalnya toto lututnya kegeser gitu bang ya, asal pijet yang ada nggak normal jalannya. Kalau anak-anak fisioterapi kan mungkin kan udah tahu secara detail gitu ya. Karena kami memang dilindungi undang-undang. Betul lah. Ya, betul. Karena profesi ya. Betul sekali. Berarti senang lah bang ya kerja sebagai fisioterapi nih. Ya senang banget. Sebenarnya memang awal-awal saya juga ragu untuk profesi ini ya, karena dulu kan perspektif kami ya, karena masih baru lulus kuliah, dulu impiannya rata-rata kayak jadi teknisi yang mungkin orang kenal, wah teknisi duitnya banyak gitu. Ya enggak juga bang, aku teknisi loh, gak ada duit ya pak. Masukan juga untuk teman-teman. Oke, betul. Jadi kalau misalnya segala bentuk apapun profesinya itu pasti menghasilkan, asalkan kita berfokus. Nah, itu bre, benar pesan dari Bang Teddy tadi ya, kita ambil sebenarnya gitu benar. Jadi jangan mikir kalian profesinya ini salah jurusan, enggak gitu. Kalau kita udah terjun itu ya udah kita dalamin sekalian tajur basah kan, jangan nanggung-nanggung gitu kan. Karena kita udah mengorbankan waktu loh, biaya juga kan. Betul. Akhirnya profesi apapun sebenarnya bisa menghasilkan, tergantung dari individunya lagi balik kan. Dan kalau menurut Bang Teddy nih, kalau misal kita bekerja tapi di luar basic kita gitu, gimana pandangan Bang Teddy nih bang? Kalau kita bekerja di luar basic, itu sebenarnya memang kalau kita punya kemampuan tambahan, skill tambahan, itu nggak masalah sebenarnya. Kayak misalnya kita sebagai fisioterapis, misalnya kita pandai dalam bicara bahasa Inggris, bisa juga kita punya sertifikasi untuk ngajar bahasa Inggris. Jadi gitu, trainer gitu ya? Iya, trainer, oke. Nah, syukur-syukur kalau memang kita punya skill lancar dalam bicara bahasa asing dan bicara bahasa Inggris, untuk kerja di luar negeri pun sangat peluangnya besar lah gitu betul sekali. Ya, jadi
apapun skillnya, apapun kemampuannya. Kalau Oke. bisa sih memang ada skill-skill tambahannya. Jadi walaupun secara profesi fisioterapi, kalau misalnya ada skill tambahan itu malah lebih bagus. Ya, terus belajar terus lah gitu bang ya. Ya betul. Hal-hal baru. Selalu kembangkan. Makanya gini kan aku sebenarnya mau belajar Bre, sama si Bang Teddy ini kan. Mau belajar masalah dunia fisioterapi gitu ya. Karena aku awam bener bang, jujur bang. Oke bang, gini bang. Gimana cara lu bang ngajak-ngajak kawan-kawan ini biar mau gitu tertoksik gitu, biar masuk fisioterapi gitu bang. Oke. Jurus lu gimana bang? Mungkin buat teman-teman ya yang masih bingung untuk pilih jurusan, ini salah satu referensi saya. Kalau fisioterapi itu bukan sekedar tenaga medis biasa. Memang kita di sini benar-benar kalau kita sudah terjun langsung, kesan pertama pasti kita sangat merasa berjasa sekali dalam misalnya kayak penyembuhan pasien. Kesembuhan Itu orang, oke. bukan hanya sekedar kita mendapat keuntungan secara finansial, tapi kita ada segi kepuasan juga. Kepuasan batin gitu mas? Ya betul. Ya, Jadi asik. intinya kembali lagi ke teman-teman, kalau misalkan sebenarnya semua profesi itu sama. Oke. Ya selama itu positif, kita bertujuannya untuk hal yang baik gitu, Siap, untuk siap. bermanfaat orang lain. Ya. Jadi apapun itu asalkan bisa untuk bermanfaat untuk orang lain, itu sih. Siap Pak. Iya. Jadi untuk kalau fisioterapi, bagi yang senang nih kayak misalkan di dunia medis tapi nggak suka yang obat-obatan, nggak suka nyuntik gitu ya. Bener. Atau misalkan trauma sama darah biasanya nih, walaupun kita juga pasti ada nemu gitu, bisa jadi salah satu referensi fisioterapi di bidang Oke. kesehatan. Jangan ragu-ragu lagi berarti bang ya. Betul sekali. Oke Bre, nah mungkin dari Bang Teddy itu aja ya. Untuk kalian yang mau atau penasaran dunia fisioterapi ya nanti bisa kontak langsung ke Bang Teddy, nanti aku lampirin dah, oke, kontak personnya. Siap. Oke Bang ya, boleh ya? Boleh. Bang boleh dong kasih ini bang, pesan dah buat kawan-kawan di luar sana yang profesinya apapun itu, ya kasih semangat lah. Oke. Bisa nih bang. Oke, pesan saya mungkin karena ini lagi musim COVID ya, kita Oke. lagi lockdown PSBB, bagi yang lagi rantau nggak bisa pulang, tetap Oh, iya, semangat bener. aja lah intinya. Oke. Kita di sini sebagai tenaga medis juga selalu berjuang yang Siap. terbaik untuk masyarakat pada umumnya. Oke. Dan pesan saya tetap stay di rumah, ya, jangan keluar dulu, bantu para tenaga medis untuk menyelesaikan Pandemi inilah pandemi masalah ini ini semua. biar sampai kelar. Siap, amin, mudah-mudahan cepat kelar bang. Betul. Oke dah, berarti cukup dulu ya cerita aku sama si Bang Teddy ini ya. Iya. Mungkin ya semoga ya bermanfaat lah, walaupun cuma sebentar. Mungkin untuk Amin. lebih panjang lagi ya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di komentar, atau enggak mungkin langsung japri ya kak sendiri atau ke Bang Teddy ya. Nah, dari aku sih sebenarnya gini, ya cintain aja lah profesi kalian semua, apapun itu, selama kita nggak merugikan orang lain dan tetap bersyukur lah intinya mah. Ya sekian dari aku ya terus bergerak dan berproses lah. Oke, bye. Oke bang, kita nyanyi dong nih bang ya. Waduh. Lagu apa nih bos? Karena lagi rindu ya, mungkin salah satu lagunya Edi. Dia ada di buat ayah. Oke deh. Oke boy. Bye boy.